Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aspek keuangan atau rencana keuangan yang akan dibahas di dalam bab keempat, bab 4. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu dari mana data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana keuangan. Bagaimana kita akan menilai kelayakan dari rasio-rasio atau kelayakan dari rencana keuangan yang akan dihitung oleh rasio-rasio keuangan. Pertama, kita akan melihat aset yang dimiliki atau aset yang sudah digunakan atau yang sudah terdaftar pada rencana pemasaran di bab 2. Kemudian, aset apa saja yang digunakan dalam rencana operasi di bab 3. Kemudian aset apa saja yang digunakan dalam rencana lainnya jika ada. Nah, aset-aset tersebut yang merupakan teknologi yang digunakan sebagai modal investasi bagi pengembangan usaha atau pendirian usaha. Nah, setelah kita ketahui modal investasi, maka modal investasi tersebut akan kita hitung perhitungan penyusutannya. Ya, karena modal investasi ini berupa aset-aset, maka perlu kita hitung bagaimana biaya penyusutannya. Nah, untuk mempermudah memperoleh biaya penyusutan dan alurnya ke dalam laporan keuangan, sehingga penyusutan juga perlu kita pilah menjadi penyusutan aset produksi dan aset non-produksi. Nah, penyusutan aset produksi nanti akan masuk ke modal kerja operasi, yaitu ke BOP. Sedangkan penyusutan aset non-produksi akan masuk ke biaya non-produksi. Nah, dari sini akan langsung masuk ke dalam harga pokok produksi. Ya, untuk aset produksi, penyusutan aset produksi akan masuk ke BOP dan harga pokok produksi, ya, yang dihitung dalam biaya produksi. Nah, dari harga pokok produksi akan lanjut kepada harga pokok penjualan dan laporan laba rugi. Sedangkan penyusutan aset non-produksi akan langsung masuk ke dalam laporan laba rugi melalui biaya non-produksi. Jadi, kenapa modal kerja operasi ini harus dirinci dulu untuk mempermudah kemana alur biaya tersebut. Dari laba rugi baru kita susun laporan posisi keuangannya. Terakhir kita susun laporan arus kas yang nantinya akan menjadi data untuk menghitung rasio keuangan, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai kelayakan rencana keuangan. Rasio keuangan yang akan kita gunakan untuk menilai kelayakan rencana keuangan yaitu ada 4, yaitu net present value, kemudian internal rate of return, kemudian payback period, dan profitability index. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa saja yang harus kita ketahui dari modal investasi, modal kerja operasi, dan bagaimana kriteria dari rasio keuangan yang tadi sudah disebutkan. Data pertama yang diperlukan dalam rencana keuangan yaitu modal investasi. Apa saja data yang diperlukan dalam modal investasi? Yang pertama adalah jenis investasi, yaitu nama aset yang digunakan dalam pengembangan atau pendirian usaha ini. Jadi semua aset yang terlibat dimasukkan ke dalam sebuah tabel dan dihitung harga perolehannya, kemudian masa manfaatnya berapa lama, kemudian lamanya aset yang sudah terpakai jika kelompok ini atau jika studi kelayakan bisnis ini akan mengembangkan usaha. Kemudian nilai residu atau nilai sisa di akhir masa manfaat dan beban penyusutan. Nah, berikutnya bagaimana menghitung beban penyusutan, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Nilai residu ini sebenarnya opsional ya, bisa ada ataupun tidak tergantung dari kriteria asetnya masing-masing ya.
Nah, setelah kita menghitung modal investasi, akan diperoleh harga perolehan secara total. Ya, jadi modal investasi secara total berapa, kemudian beban penyusutan per tahunnya berapa, termasuk dengan biaya akumulasi penyusutannya berapa. Nah, berikutnya adalah modal kerja operasi. Pada modal kerja operasi ini dibagi menjadi 4 poin, yang 3 poin merupakan biaya produksi, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian yang keempat adalah biaya non produksi. Ya, nah ini dirinci untuk masing-masing pengembangan atau pendirian usaha tersebut. Nah, setelah kita peroleh modal kerja operasi, maka total dari modal investasi ditambah dengan modal kerja operasi menjadi modal keseluruhan perusahaan. Nah, selanjutnya dihitunglah laporan keuangan yang tadi telah dijelaskan, mulai dari harga pokok produksi, harga pokok penjualan, laba rugi, dan laporan posisi keuangan, yang kemudian juga mencari laporan arus kas. Nah, dari laporan arus kas itu akan kita peroleh kas bersih, kas bersih dari aktivitas operasi yang akan menjadi dasar dalam perhitungan rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan yang pertama yaitu NPP dengan kriteria nilai NPP harus positif. Kemudian yang kedua IRR, maka kriterianya adalah persen, atau kita mencari persentase di mana persen tersebut merupakan persen di antara bunga terendah dan bunga tertinggi, begitu ya. Dengan kriteria NPP 2 dalam keadaan negatif. Tadi NPP 1 kita sudah peroleh dari perhitungan NPP ya pertama kali. Kemudian untuk menghitung IRR kita harus mencari NPP 2-nya. Nah, NPP 1 dan NPP 2 di tengah-tengahnya itulah adalah angka IRR. Kemudian yang ketiga, profitability index, ketentuannya harus di atas 1 hasilnya. Kemudian payback period tidak melebihi waktu pengembalian investasi yang ditargetkan. Nah, kita akan melakukan estimasi dengan menyusun laporan keuangan 5 tahun ke depan. Sehingga diharapkan pengembalian investasi tersebut akan kurang dari 5 tahun. Ya, investasi itu biasanya berupa pinjaman gitu. Nah, NPP, IRR, PI, dan PP ini adalah nilai-nilai yang akan menjadi kriteria atau indikator bahwa rencana keuangan pengembangan usaha atau pendirian usaha ini dikatakan layak. Baiklah, berikutnya adalah simulasi dalam menghitung rencana keuangan. Pertama tadi kita akan mendata modal investasi. Ya, pertama yaitu mencari atau mendata jenis investasinya apa saja. Misalnya di sini ada sekitar 15 aset. Kemudian jumlah unitnya untuk masing-masing aset. Ya, berikutnya adalah harga perolehan dan totalnya. Kemudian dari sini kita ketahui total perolehan aset semuanya 2.600.302.500 ya. 2.632.500.000 ya, maaf. Nah, setelah kita ketahui secara total ya, maka kita hitung N. N itu masa manfaat. Ya. Nah, N itu adalah masa manfaat, kemudian N besar itu adalah waktu atau masa manfaat yang sudah terlewati ya. Misalnya karena ini adalah pengembangan usaha, maka dia sudah melewati 1 tahun ya, sudah memiliki aset itu selama 1 tahun, maka N besarnya 1. Kemudian ada asumsi untuk nilai residu. Ya, di sini diasumsikan 10%. Nah, asumsi ini bebas sebenarnya ya, apakah asetnya mau sama nilai residunya atau mau berbeda-beda. Nah, setelah itu baru kita hitung penyusutannya ya. Di sini penyusutan misalnya tahun 2022.
Nah, untuk poin pertama, walaupun di sini ada nilainya, harga perolehan, total, N kecil, N besar, dan asumsi nilai residu, tapi di akhir tidak ada penyusutan ya, karena tanah itu tidak disusutkan. Maka di sini nilainya 0. Nah, untuk aset-aset lain tentunya ada penyusutannya. Contohnya misalnya di sini bangunan harga perolehan 1.150.000.000 ya. Kemudian masa manfaat 10 tahun. Kemudian sudah digunakan selama 1 tahun. Ya, maka diperoleh nilai residunya adalah 115 juta dengan asumsi 10% dari harga perolehan, dan penyusutannya harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Di sini hasilnya adalah 103.500.000. Nah, setelah kita peroleh semuanya, kita total ke bawah beban penyusutannya. Ya, dari sini kita bagi dua, yang mana penyusutan aset produksi ya, dan yang mana penyusutan aset non produksi ya. Kita lihat berdasarkan aset-asetnya, daftar asetnya. Nah, setelah itu kita estimasikan beban penyusutan selama 5 tahun ke depan. Karena tadi tahun pertamanya 2 tahun 2022, maka tahun-tahun berikutnya 2023 sampai 2027. Nah, selain mencari estimasi beban penyusutan, juga mencari estimasi akumulasi penyusutan. Ya, semuanya ditotalkan ke bawah. Nah, dari sini kita sudah selesai menghitung modal investasi. Nah, setelah kita menghitung modal investasi, berikutnya kita akan mencari modal kerja operasi. Modal kerja operasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita akan membagi menjadi 4 bagian. Yang 3 bagian pertama merupakan biaya produksi. Di sini contohnya adalah biaya bahan baku langsung. Nah, biaya bahan baku langsung ini contohnya ayam hidup ya, karena di sini adalah produksi ayam ternak begitu ya, peternakan ayam. Nah, kemudian yang kedua biaya tenaga kerja langsung ya. Nah, di sini biaya tenaga kerja langsung itu ada gaji dan THR orang-orang yang terlibat langsung dalam proses pemeliharaan ayamnya. Atau kalau membuat produk berarti orang-orang yang terlibat langsung dalam pembuatan produknya. Nah, kemudian masing-masing biaya ini ditotal ya. Dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Di sini dirinci. Dirinci misalnya listrik, biaya servis dan lain sebagainya ya, termasuk packaging ya, masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Jangan lupa masukkan penyusutan aset produksi. Kemudian poin keempat, biaya non produksi ini adalah biaya-biaya yang digunakan di luar pabrik. Misalnya UMKM-nya ada bagian kantornya misalnya ya, itu bisa didata di sini. Dan biaya-biaya yang tidak terkait dengan proses produksi. Nah, dari sini akan kita ketahui total modal kerja operasinya ya. Nah, kemudian total modal kerja operasi ini ditambahkan dengan modal investasi ya, yang sebelumnya dihasilkan 5 miliar sekian. Nah, mungkin karena nilainya sangat besar, maka diasumsikan ada pinjaman sebesar 4 miliar sehingga modal sendiri adalah 1,5 miliar. Nah, dari sini modal kerja operasi ini kita akan mengetahui atau akan membuat estimasi 5 tahun ke depan, sama seperti tadi biaya penyusutan ya. Nah, ini dihitung saja ya, sudah berdasarkan rumus hampir sama begitu ya. Nah, intinya pertama biaya bahan baku langsung, kemudian yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead pabrik ya, yang keempat biaya non produksi. Nanti akan kita peroleh total modal kerja operasi. Dari modal kerja operasi kita lanjut ke laporan keuangan. Laporan pertama yang dibuat untuk perusahaan manufaktur atau usaha yang memproduksi, maka kita akan membuat laporan harga pokok produksi. Di sini bisa kita lihat persediaan awal BDP-nya,
biaya produksi yang terdiri dari persediaan awal bahan baku dan pembelian bahan baku di tahun 2022. Kemudian dijumlahkan menjadi bahan baku tersedia. Dikurangi persediaan akhir, misalnya di sini asumsinya tidak ada persediaan akhir, maka total biaya bahan baku adalah 2 miliar sekian. Kemudian ditambah dengan total biaya tenaga kerja langsung dan total biaya overhead pabrik, maka akan menghasilkan total barang diproses selama periode. Karena di sini persediaan akhirnya diasumsikan tidak ada, maka harga pokok produksinya 2,6 miliar. Nah, dari harga pokok produksi ini kita lanjutkan ke laporan harga pokok penjualan. Ya, harga pokok penjualan persediaan awal barang jadi ditambah harga pokok produksi. Misalnya persediaan awalnya tidak ada, maka harga pokok penjualannya akan menjadi sama, 2,6 miliar ya. Dengan kapasitas produksi, misalnya produk yang dihasilkan dalam waktu 1 tahun adalah 150.000, maka harga pokok penjualannya adalah 17.000. Kemudian ditentukan harga jualnya berapa, sehingga akan memperoleh laba per unit di sini adalah 16.000. Maka laba per unit ini secara persentase nilainya adalah 47%. Nah, dari sini kita lanjut ke laporan laba rugi ya, penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan yang sudah kita peroleh tadi ya. Kemudian akan menghasilkan penjualan bersih. Kemudian dikurangi beban penyusutan aset non produksi ya, maka akan dihasilkan laba sebelum pajak. Nah, dari sini kita hitung pajaknya dengan menggunakan undang-undang atau menggunakan tarif pajak berdasarkan undang-undang terbaru ya. Nah, tarif pajak berdasarkan undang-undang terbaru atau penyesuaian di tahun 2022 ini ya, bahwa pajak itu PKP-nya sampai dengan 60 juta akan dikenakan tarif 5% ya. Dan seterusnya ya. Jika tidak melebihi 5 miliar, maka tarifnya akan sampai ke 30%. Maaf ya, ini 30%, harusnya dikali 30%. Kalau tidak salah perhitungannya sudah 30%. Atau boleh nanti dicek lagi. Nah, kemudian diketahui PPh terutang orang pribadinya adalah 604 juta. Kemudian laba setelah pajaknya 1,6 miliar. Nah, dari sini masuk ke laporan arus kas ya. Laba bersihnya tadi dari laporan laba rugi. Kemudian pengurangnya ada penyusutan. Ya, karena kalau kita bicara arus kas bersih dari aktivitas operasi berarti tidak ada biaya-biaya yang sebenarnya tidak terjadi secara nyata ya, karena penyusutan kan tidak ada pengeluarannya. Maka dikurangkan dari sini, maka diperoleh kas bersih dari aktivitas operasi adalah 1,4 untuk tahun 2022. Nah, kemudian aktivitas investasinya di sini pembelian aset, tadi modal investasi ditambah modal kerja, modal investasi saja ya, modal investasi saja. Kemudian aktivitas pendanaan misalnya tadi ada pinjaman ke bank. Kemudian misalnya ada asumsi pripe ya, 20 juta, maka diketahui di sini kas bersihnya 3,9, kenaikan bersih dalam kas 2,7, kas awal periodenya tadi ya, setelah dikurangi pinjaman, kemudian kas akhirnya adalah 4 miliar. Dari sini ya semuanya kita hitung asumsinya ya sampai 5 tahun ke depan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Di sini dimasukkan aset lancar, kas ya, kemudian aset tetap, dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang sudah kita peroleh dari modal investasi. Tadi sudah menghitung akumulasi penyusutannya, kemudian liabilitas dan ekuitas, maka total asetnya sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Sama, ini juga diestimasikan selama 5 tahun ke depan.
Baiklah, langkah terakhir dalam menghitung atau menentukan kelayakan rencana keuangan, yaitu dengan memperoleh nilai kas bersih dari aktivitas operasi ya, yang kita peroleh dari laporan arus kas. Nah, di sini kita peroleh sudah dari mulai 2022 sampai 2027. Nah, dari sini kita mulai analisisnya. Pertama, di sini adalah rumusnya. Kita masukkan ke dalam tabel ini tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Kemudian kita masukkan nilai kas bersihnya ya tadi. Oke, nilai kas bersihnya di tahun ke-0 yaitu 2022 ya sampai di 2027. Nah, kemudian faktor diskonnya kita tentukan misalnya 17%. Di sini saya sesuaikan dengan bunga pinjaman bank. Ya, untuk UMKM itu sekitar 17%. Maka kita peroleh di sini. Nah, ini adalah rumusnya ya. Seperti ini yang saya beri tanda atau tulisan merah. Nah, ini adalah faktor diskon ya. Nah, setelah kita memperoleh nilai ini ya, baru kita peroleh kas bersih setelah diskon faktor tadi ya. Tinggal dikalikan kas bersih dikali faktor diskon, ini nilainya kemudian ditotal menjadi 12 miliar. Kemudian dikurangi dengan investasi awal ya. Investasi awal itu tadi modal investasi ditambah modal kerja operasi, maka diperoleh NPP 7 miliar. Jadi 12 miliar dikurangi 5 miliar menjadi 7 miliar. Nah, di sini NPP-nya adalah positif. 7 miliar itu kan nilai positif. NPP positif, maka pengembangan atau pendirian usaha dinilai layak untuk dijalankan. Nah, ini sudah kita peroleh nilai NPP ya, positif. Berikutnya kita akan mencari internal rate of return. Di sini saya menggunakan metode trial dan error. Ini adalah rumusnya. Caranya kita buatkan tabel ya seperti tadi NPP 1. Nah, di sini faktor diskon 17% ya, NPP 1 tadi nilainya adalah 7 miliar. Kemudian kita cari NPP 2. Nah, untuk mencari NPP 2, targetnya adalah NPP 2 itu nilainya harus negatif. Nah, nilainya harus negatif, kita akan melakukan trial error dengan persentase atau bunganya, bunga tertingginya. Tadi bunga terendahnya 17%, sekarang bunga tertingginya ternyata 70%. Ya, dari mana kita tahu? Dari rumus ini ya. Kita akan mencoba ini perhitungan untuk 70%-nya. Sehingga diketahui atau dihasilkan NPP 2 dengan nilai negatif. Di sini diberi tanda kurung. Nah, dari sini kita hitung IRR-nya. Caranya tadi bunga rendah ditambah NPP pada bunga rendah dibagi NPP bunga rendah kurangi NPP bunga tinggi dikali bunga tinggi dikurangi bunga rendah. Maka di sini hasilnya adalah 60%. Nah, 60% ini berada di posisi faktor diskon antara 13 dan 70% ya. Maka di sini dikatakan layak ya karena hasilnya tadi 60%. Nah, berikutnya kita menghitung profitability index ya. Sama di sini memasukkan tahun ke-1 sampai ke-5 dan kas bersih. Kemudian investasi tadi berapa? 5,5 miliar. Nah, dari sini kita hitung ya. Total dari kas bersih dibagi total investasi hasilnya 3,6. Nah, maka ini adalah di atas 1 ya, sehingga kesimpulannya pengembangan atau pendirian usaha ini layak dijalankan. Kemudian payback period memasukkan kas bersih secara total ya. Kemudian di tahun ke-0 itu dengan memasukkan total investasi ya dalam bentuk minus. Artinya berarti kan pengembaliannya di tahun ke-1, ke-2 dan seterusnya. Nah, di sini dapat kita lihat di tahun kedua itu minus terakhir ya. Kas bersih kumulatifnya minus terakhir di tahun kedua. Sehingga payback period menggunakan rumus akan menghasilkan 2,04
atau artinya adalah waktu pengembalian investasi selama 2 tahun. Nah, 2 tahun ini kurang dari 5 tahun yang merupakan target investasi. Sehingga di sini dikatakan layak. Nah, begitulah kesimpulan untuk rencana keuangan.